Ya Tommy, hari ini tepat 11 September, ini adalah hari yang penting untuk sejarah radio di Indonesia. Ya, betul Cita, 11 September 1945 Radio Republik Indonesia didirikan. Sekarang di 0811-801-05 kepada dua pilihan, yaitu pilkada langsung atau katakanlah bupati, wali kota, atau bahkan siaran ini bisa kamu dengarkan juga melalui live streaming di www.rrijakarta.com. Di 0811-801-05 ataupun mention di @perpu2nya angka Jakarta. Di mana siaran ini? kepada dua pilihan, yaitu pilkada langsung atau pemilihan. di DPRD, berarti mereka sulit untuk menjadi katakanlah bupati, wali kota, atau bahkan gubernur gitu Mas Andar ya. Selamat siang Indonesia, selamat datang kembali di acaranya Yana Mau Nanya. Acaranya dimana kamu bisa bersuka-suka sambil dengerin lagu, sambil segala macam, apa aja deh bisa. Gimana nih, udah keren belum ngelihat Yana jadi penyiar radio kayak tadi? Aku sih kayaknya nggak punya bakat buat ngomong banyak-banyak kayak penyiar kebanyakan. Tapi ngomongin soal penyiar dan radio nih, tahu nggak sih kalau ternyata sekarang hari ini tepat pada tanggal 11 September dirayakan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Pada tahu nggak? Nah, kenapa bisa kayak begitu? Dan apa kabarkah perkembangan radio di Republik Indonesia ini? Waktunya Yana mau nanya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Tahu dong lagu siapa? Apa jangan-jangan gak tahu? Hehe, lagu ciptaan Gobloh yang hits abis tahun 80-an. Yana udah lahir belum ya? Radio pertama kali temuin sama orang Italia, namanya Guglielmo Marconi, tahun 1980-an. Waktu itu fungsinya untuk menyebarkan informasi. Terus berkembang sampai bisa dengerin lagu kesayanganmu, kalau kata Om Gombloh tadi. Tentunya bisa kirim-kirim salam juga. Karena di mana siaran ini bisa kamu dengarkan juga. Nah, kalau di Indonesia, siaran radio pertama tahun 1925. Namanya Bataviase Radio Vereniging. Dari sinilah radio di Indonesia berkembang. Mayoritas fraksi yang bergabung dalam koalisi Barang Putih sepakat. Sekarang orang udah banyak pilihan nih untuk mendapatkan berita. Apalagi era teknologi internet yang makin berkembang. Pendengarnya gimana ya? Coba Yana tanya dulu. Dengerin radio ya? Kalau gue sih Masih. udah enggak ya. Masih banget sih. Beberapa kali sih masih suka sering sih. Biasanya karena macet di jalan sih denger radio itu. Buat ngilangin bosan aja kalau pagi pas macet. Kayak gue pergi ke kampus, naik kereta ya gue masih dengerin radio buat gak bosen aja sih. Kalau gue dengerin radio sih Dengerin lagu biar gak bete. Dengerin musiknya atau acara-acara yang ada jokesnya gitu. Dengerin lagu, kadang dengerin beritanya juga lumayan. Gak masalah sih gue dengerin apa aja yang bisa didengerin deh pokoknya. Kadang juga suka ada berita-berita yang unik. Radio Republik Indonesia. Iya gue tahu dia Radio Republik Indonesia. Setahu gue dia emang radio nasional kan. Itu dia jawabannya. Kalau ngomongin radio di Indonesia, ini dia seniornya, RRI, Radio Republik Indonesia. Media nasional dengan banyak sejarah di belakangnya. Lahir 11 September 1945, RRI jadi salah satu media mutakhir saat itu untuk menyebarkan berita kemerdekaan Republik kita tercinta ke seantero Nusantara. Pada zaman Orde Baru, RRI jadi media pemerintah yang hanya menyiarkan informasi tentang kebijakan negara. Tapi pada masa reformasi, RRI bertransformasi jadi lembaga penyiaran publik hingga sekarang.
Nah, sebagai lembaga penyiaran publik, tugas RRI jelas jadi lembaga yang independen, netral, dan tidak komersial. Sekarang, Yana sebagai generasi bangsa yang peduli sama sejarah, cie mau nanya-nanya nih soal radio yang satu ini. Sekarang kan sudah banyak media-media lain ya Bu. Ada media televisi, ada media online juga tuh yang lagi happening banget sekarang. Dan bagaimana sih cara RRI mempertahankan eksistensinya gitu? Apa saja yang dilakukan ya Bu? Ya, RRI membuat terobosan-terobosan secara terus-menerus ya. Yang pertama terobosan di bidang program. Jadi RRI selain siaran-siaran on air, kita juga melibatkan pendengar melalui off air. Nah, selain itu kita juga melakukan terobosan di bidang teknologi. Begitu banyak cara, tapi kesulitannya apa? Kalau kesulitan itu nggak terlalu sulit ya mempertahankan siaran RRI, hanya kita perlu kemauan yang keras untuk terus memperbaiki diri, untuk kreatif, inovatif, dan yang terlebih adalah melibatkan masyarakat dalam siaran-siaran kita. Nih, Yana kasih informasi, RRI punya beberapa saluran. Pro 1 untuk pemberdayaan masyarakat, Pro 2 untuk kreativitas anak muda, Pro 3 untuk siaran jaringan berita nasional, Pro 4 Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan, serta Voice of Indonesia yang mengudara secara internasional dengan 8 bahasa asing. Wih, komplit! Sesuai motonya, sekali di udara, tetap di udara. Itu dia kelebihan radio. Ada kedekatan meski hanya melalui suara dengan pendengar. Intinya, Radio Republik Indonesia yang semakin dewasa dengan deretan sejarahnya tetap menyajikan informasi bagi pendengarnya. Tentunya dengan isi yang informatif dan juga mendidik. Sebagai lembaga penyiaran publik, pastinya bertanggung jawab menghadirkan sesuatu yang positif untuk publik, alias sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa. Nah, gimana? Udah lihat kan penelusuran Yana melihat perkembangan radio di Indonesia. Ternyata radio emang punya penggemarnya sendiri nih, punya pendengarnya sendiri. Maka konon katanya radio tak pernah mati. Malah dia terus mengikuti zaman yang ada. Bener nggak? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @Yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.